Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kita berdoa dulu. Allahumma zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian, kita akan bertawasul baca surat Al-Fatihah. Terkhusus untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di Sumatera, mudah-mudahan Allah segera angkat musibahnya, dan yang kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan kampungnya, Allah berikan ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan yang wafat di antara mereka, mudah-mudahan wafatnya Allah hitung sebagai wafatnya dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan yang sedang kelaparan Allah berikan makanan, yang sedang tidak punya pakaian Allah kirimkan pakaian kepada mereka, sehingga bisa hidup kembali secara layak seperti kita menjalani kehidupan saat ini. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala. Yang sedang kesulitan, Allah angkat kesulitannya, diberikan solusi dari permasalahannya. Yang sedang mencari rezeki, Allah lapangkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semuanya untuk berkumpul bersama Rasulullah SAW di surganya nanti. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian Al-Haqiqatu Wasyariah. Babul mujahadah, bab tentang mujahadah. Mujahadah itu sama dengan kata-kata jihad, sama dengan kata-kata ijtihad atau mujtahid. Kalau mujtahid itu lebih identik di ulama ahli fikih disebutnya mujtahid biasanya. Imam Syafi'i itu disebut mujtahid, Imam Maliki disebut mujtahid, Imam Hanafi dan seterusnya mujtahid. Nah, kenapa mereka disebut mujtahid? Ini semuanya dari satu akar kata. Jadi asal katanya adalah jahada. Dan dari sini juga keluar kata-kata jihad. Jadi mujtahid itu kenapa disebut mujtahid? Karena mereka
mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menetapkan satu hukum sehingga menjadi satu produk hukum yang mudah diterima oleh seluruh kalangan. Maka muncullah klasifikasi hukum, ada namanya wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu klasifikasi itu tidak ada di zaman Nabi. Maksudnya tidak ada, kan hanya kalau dulu bertanya ke Nabi itu sahabat pemanya tentang sesuatu, ya Nabi mengatakan keluarin ayat atau ngeluarin hadis. Tapi tidak difatwakan, oh ini hukumnya haram, ini hukumnya mubah, ini hukumnya makruh. Tidak ada kayak gitu. Jadi Nabi kemudian memberikan perintah atau mengeluarkan larangan. Ada anjuran atau larangan dan seterusnya. Nah, jadi Al-Quran ataupun hadis yang banyak berserakan itu, kalau tidak diklasifikasikan dengan mudah, kita akan kesulitan. Kita mengamalinya itu dari mana dulu? Ngamalinya dari mana dulu? Nah, maka kemudian untuk memudahkan itulah para ulama kemudian mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menentukan, oh sholat ini hukumnya wajib, sholat ini hukumnya sunnah, sholat ini hukumnya muakkadah. Itu dari situ. Nah, itu namanya mujtahid. Jadi badul wus'i linailil hukmi, mengerahkan seluruh kemampuan ilmuannya itu untuk menentukan satu hukum tadi. Maka kalau kita saat ini belajar tentang fikih, itu produk saja, itu produk sudah jadi itu. Tapi di balik itu ada proses yang panjang yang kemudian hasilnya pun kemudian berbeda-beda. Jadi kalau ada sekarang ada orang katanya saya nggak ngikuti madhab, nah itu sebenarnya berarti nggak punya jalur. Lah jalurnya dari mana? Islam itu datang kepada kita kan melalui para ulama itu. Para ulama sudah menjelaskan sejak ratusan tahun yang lalu, berabad-abad itu dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai kitab fikih. Sekarang ada orang baru belajar sehari dua hari udah mengkritik Imam Syafi'i. Katanya di dalam kitab Imam Syafi'i itu tidak ada hadis riwayat Bukhari. Benar nggak itu? Nggak ada hadis riwayat Muslim. Ya benar, memang nggak ada, karena Imam Bukhari, Imam Muslim datangnya setelah itu. Jadi ketika Imam Syafi'i itu lahir hidup, ya Imam Bukhari belum hidup, karena datangnya masanya setelah itu gitu. Nah, jadi mengkritik Imam siapa tuh, Imam Ghazali yang tahajudnya aja nggak jelas gitu ya. Ini tiba-tiba datang Imam Ghazali banyak salahnya, banyak sesatnya gitu. Nah itu namanya kata orang bocah kemarin sore, yang tidak tahu diri namanya kalau kayak gitu. Nah jadi prosesnya itu panjang. Orang untuk menentukan satu hukum saja itu perlu ilmu yang banyak, perlu yang namanya ilmu nahwu, ilmu soroh, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ulumut tafsir, ilmu hadis, mustalah hadis, belum lagi namanya ilmu istinbat, usul fikih. Jadi perlu dia harus hafal hadis sekian, perlu hafal Al-Quran dengan penafsirannya, dengan bahasanya, dengan seluk-beluknya. Itu harus paham itu. Maka dia menjadi seorang mujtahid. Makanya di seluruh dunia nggak banyak gitu yang punya sampai kemampuan seperti itu. Nah, karena persyaratannya itu nggak mudah, memiliki seluruh perangkat keilmuan itu sampai tadi melahirkan. Oh, umpamanya sholat witir hukumnya sunnah, sholat yang 5 waktu hukumnya wajib, sholat duha hukumnya sunnah. Itu dikeluarkan supaya mengklasifikasikan, itu namanya melalui proses yang disebut dengan ijtihad. Nah, orangnya namanya mujtahid. Nah, mujtahid itu ada mujtahid mutlak. Jadi dia mujtahid mutlak itu dia seorang mujtahid
kemampuan berfatwa dalam seluruh bidang. Jadi kalau ulama dulu menguasai segala ilmu, iya, itu namanya mujtahid mutlak. Ada mujtahid juz'i namanya. Mujtahid juz'i itu umpamanya dia menjadi mujtahid dalam mazhab Syafi'i saja, dari mujtahid dalam mazhab Maliki saja gitu ya. Jadi ketika ada perbedaan dalam mazhab Syafi'i, kemudian dia menguatkan ini yang paling valid, yang paling sahih dari pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, makanya kita mengenal namanya Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi di dalam mazhab Syafi'i itu mujtahid juz'i, mujtahid di dalam mazhab Syafi'i. Jadi istilahnya asesor lah, asesor itu untuk validator gitu. Nah, boleh juga untuk mengvalidasi mana pendapat Imam Syafi'i yang sahih, mana yang tidak sahih. Kan orang itu bisa saja ngaku-ngaku, oh ini pendapat mazhab Syafi'i atau umpamanya fatwanya Imam Syafi'i, kan belum tentu benar. Karena yang mengembangkan itu adalah murid-muridnya. Imam Syafi'inya nggak pernah, ini mazhab saya ya, tolong diikuti. Bahkan buku-bukunya juga lebih banyak dituliskan oleh murid-muridnya, maka berkembang di situ. Nah itu namanya mujtahid juz'i. Nah itu maka muncullah istilah mujtahid. Nah, makanya ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini jadi kajian saya tuh selama 4 tahun mengkaji itu tentang fikih lintas madhab. Nah nanti kalau udah beres ini lulus, kayaknya bagus juga tuh kaji itu tuh ya. Jadi menurut madhab Syafi'i apa, Maliki apa, Hanafi apa, Hambali apa, nanti ininya masing-masing, dalilnya masing-masing itu apa tuh, dalilnya masing-masing apa, terus dari mana asal muasal perbedaan pendapatnya, dikaji lagi tuh. Oh nanti kita bisa menentukan ini yang paling kuat. Nah itu namanya tarjih namanya kalau sudah itu. Nah, yang penulisnya adalah Ibnu Rushd. Nah, orang Barat menyebutnya Averroes. Averroes. Padahal itu Ibnu Rushd, orang Cordoba, orang Spanyol, bukan orang Arab. Madhabnya madhab Maliki. Nah itu jadi itu istilah aktivitas ijtihad disebut mujahid. Nah kemudian kalau orang mujahid atau kata-kata jihad kenapa disebutkan itu? Karena dia mengerahkan seluruh kepemilikannya, bahkan hartanya pun, bahkan nyawanya pun dia kerahkan untuk berjuang. Jadi, kalau disebut dalam kata-kata jihad di dalam Al-Quran itu mikul senjata, memerangi musuh, perang. Nah itu semuanya ada akar kata yang sama. Nah maka kemudian mujahadah ini, kalimat mujahadah memang biasa disebutkan biasanya dalam lebih cenderungnya dalam hal-hal yang sifatnya spiritual. Kalau kata-kata mujahadahnya, kalau di dalam beberapa hadis itu disebutkan termasuk dalam hal ini, itu dalam berkaitannya adalah mengerahkan seluruh tenaga pikiran kita totalitas untuk menghambakan kita kepada Allah. Jadi kita sudah merasa mujahadah belum? Sudah merasa kepayahan belum dalam melakukan ibadah itu? Atau sudah payah benar gitu ya? Itu beda. Ya, aduh, gimana ya tahajudnya? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Lebih banyak mana? Lebih banyak enggaknya. Nah itu bukan kepayahan namanya, payah itu namanya. Gitu. Jadi kita kita bisa mengukur sendiri tingkat kepayahan kita, tingkat merasa mujahadah kita itu sampai di mana. Itu bisa kita yang masing-masing yang bisa mengukur. Jadi kalau sudah seseorang sudah berijtihad, sudah bersungguh-sungguh, sudah pada batasan maksimalnya, puncaknya, nanti Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Ini ada dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat paling terakhir ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Setelah surat Al-Ankabut, surat apa? Nah, santri mana santri?
Surat Al-Ankabut itu ada juz berapa? Juz 20 bagian sebagian besarnya ya, ada 2 halaman atau 3 halaman itu masuk juz 21. Berarti setelah Al-Ankabut surat apa? Surat Ar-Rum. Nah, alhamdulillah yang bisa jawab berangkat umroh itu. Ya udah berangkat sendiri sana maksudnya kan. Ya. Amin. Insyaallah ya. Surat Ar-Rum. Alif Lam Mim. Gulibatir Rum fi adnal ardi. Setelah di akhir pesan dari surat Al-Ankabut, Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Jadi di akhir surat Al-Ankabut itu Allah menyebutkan tentang walladzina jahadu, siapa yang bersungguh-sungguh, yang berjihad di jalanku, kata Allah, kami akan berikan petunjuknya. Lanahdiyannahum subhanana wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Di akhir ayatnya ini Allah berpesan untuk berjihad bersungguh-sungguh, Pol mengerahkan seluruh kemampuan, dan di awal ayat Allah memprediksi bahwa Romawi itu akan tumbang. Gitu. Ada korelasinya, ada, bahwa tumbangnya Romawi itu bukan karena simsalabim abrakadabra kemudian nggak ada usaha, tapi ada perjalanan panjang dulu yang dimaknai. Jadi kata orang, mukjizat itu akan datang setelah adanya berijtihad dulu, bermujahadah dulu. Nah kemarin itu ada hadis, saya di mana sampaikan ya, yang kisahnya ya apa tuh, masih ada yang ingat nggak kisahnya waktu menggali parit dalam perang Khandaq ya, Salman Al-Farisi. Nah itu kan kalau kata sekarang ide gila gitu. Itu separohnya Madinah itu harus digali, kelilingnya Madinah itu harus digali atas idenya Salman Al-Farisi, dan itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi kan Nabi ikutan nyangkul di situ sampai kemudian, jadi Madinah saat itu sedang dingin, cuacanya sangat dingin, dinginnya ekstrim kan, beda dengan di kita. Dinginnya di kita malahan dinginnya pakai AC, lagi dingin aja pakai AC di kita gitu kan. Dinginnya di sana kan udah ekstrim betul gitu ya. Bukan ekstrim ya, ekstrim, jangan salah dengar nih ya. Jadi dinginnya ekstrim, sudah mah capek, sudah mah lapar, nggak ada makanan lagi tuh. Keluar sifat manusianya, ya sifat binatangnya kan keluar. Makanya sering ada gesekan-gesekan juga dalam penggalian parit itu. Nah lapar, kemudian nggak ada makan misalnya, sudah capek, sudah menggali itu, sedang dalam tekanan musuh. Ini kan musuh akan datang karena dalam perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang Khandaq namanya itu. Ya, udah capek, lapar, dan Nabi pun ikut sama berlelah-lelah di situ. Ada seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Kemudian berinisiatif pulang, dia karena sahabat Ansar, pulang ke rumahnya, ada makanan nggak ada. Kita hanya punya tepung aja nih sama anak kambing. Dipotonglah. Dipotong, setelah selesai dimasak, dia bisik-bisik kepada Nabi, ya Rasulullah, ada makanan, tapi hanya untuk cukup engkau dan beberapa sahabat saja. Sambil bisik-bisik, tiba-tiba Nabi teriak, wahai para sahabat, ada makanan nih. Wah, semuanya kan beringas tuh, wah makanan lagi. Masa bayangkan itu, sedang capek, lelah, kedinginan, lapar, udah ada cerita makanan gitu, semuanya kan beringas tuh. Wah, mana udah kayak singa siap-siap nerkam mangsanya. Ini Jabir kan udah mau bisik-bisik maksudnya gitu, ya Rasulullah, ini cukup untuk berapa orang saja. Kata Jabir, kata Rasulullah apa? Bisa tenang kan, tenang, kamu pulang, tapi itu tolong tutupin makanan, tapi jangan disentuh kecuali saya sentuh nanti terlebih dahulu. Panik kan, yang paniknya kan Jabir gitu ya. Ini makanan untuk 5 orang, Nabi ini yang diundang, Nabi teriak, itu lebih dari 1000 orang yang gali parit itu. Yang panik dari Jabir.
Nabi udah pulang. Jangan disentuh itu makanan, tutupi. Pulang enggak? Kemudian diambil satu persatu, diambilin oleh Nabi satu persatu makanannya. Semuanya orang 1000 lebih itu kekenyangan, dan makanan itu masih menggunung, enggak berkurang. Dari sinilah kemudian Jabir dan istrinya mengatakan, saat inilah kami melihat mukjizat itu dengan mata kepala kami sendiri di hadapan kami. Ketika makanan itu diambil oleh 1000 orang lebih dan tidak berkurang. Nah, datang nggak mukjizat itu? Datang. Mukjizatnya siapa? Mukjizatnya Nabi. Tapi ada yang mengawalinya, ada yang berinisiatif, ada yang kemudian berijtihad dulu, ada yang bermujahadah dulu. Artinya sekali lagi bahwa Allah akan berikan itu juga sesuai dengan tingkat mujahadah seseorang, tingkat kepayahan seseorang dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau kita belum merasakan mujahadah itu, ya ya wajar kalau kemudian tidak, kok nggak hadir pertolongan Allah. Mungkin jangan-jangan mujahadah kita belum sungguh-sungguh. Maka kata mujahadah ini menjadi kata yang paling langka saat ini, apalagi di kalangan anak-anak muda saat ini. Karena dengan berbagai macam kemudahan itu menghilangkan mujahadah itu, jihad itu dalam kata lainnya adalah daya juang. Daya juang. Anak-anak, apalagi lihat anak-anak sekarang. Susah dikit nyerah. Karena memang ada faktornya. Sekarang apa-apa dibikin gampang. Jadi itu berpengaruh ke mental. Tidak siap berhadapi dengan kesulitan. Susah itu nggak bisa. Maka apalagi sekarang pakai AI. Kalau dulu umpamanya buat sesuatu dia harus mendesain, itu susah, mengcrop dulu, gambar itu bikin latar belakangnya dibuang dulu. Ini sekarang tinggal ngasih instruksi, keluar itu gambar. Lebih sempurna hasilnya. Jadi dibikin gampang. Apapun sekarang dibikin gampang, tapi ada bahayanya dari secara mental dan secara otak dibikin bodoh sebenarnya. Karena otaknya ini tidak terbiasa berpikir yang berat. Sekarang mikir yang berat, digampang dibikin gampang semuanya, akhirnya berpengaruh terhadap mental. Jadi kalau ada susah-susah dikit, sekarang itu nyerah. Padahal sebenarnya yang harus dilihat adalah proses. Nah, daya juang ini yang kita jadi PR, kita bukan jadi PR, jadi musibah buat semuanya. Apalagi sekarang mereka kalau sudah tahu dengan gadget, taunya adalah rebahan aja tuh. Apa-apa sambil rebahan, udah dia bisa mengakses apapun, udah daya juangnya hilang. Mentalnya banyaknya mental tempe, lembek maksudnya. Nah ini artinya karena memang kita dibikin seperti itu, apa-apa dibikin mudah. Dari satu sisi iya, tapi ada dari satu sisi, contoh umpamanya ya dulu, dan ini diteliti oleh para ilmuwan sebenarnya. Kalau ngerjain ilmu fisika umpamanya matematika, nanya ke ChatGPT kan langsung dikasih tahu hasilnya. Nah, padahal sebenarnya dia itu yang harus tahu adalah caranya untuk ke situ. Prosesnya itu yang punya proses dasarnya yang kita harus tahu itu. Cara ngitungnya dari sini sampai ke situ itu gimana? Itu yang harus tahu. Dan itu yang sekarang dihilangkan tuh, kayak gitu. Makanan segala instan. Kemudian proses semuanya ingin instan itu. Padahal sebenarnya yang membuat karakter itu menjadi kokoh adalah harus menjalani proses. Makanya sekarang wajar kalau umpamanya orang-orang sekarang dia gampang marah, temperamen gitu ya. Karena tadi tidak ditempa dengan proses. Nah, kita di hadapan, dan itu berpengaruh ada penelitiannya bahwa kemudahan ini berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Karena kalau orang terbiasa dengan proses akan ditempa kesabarannya, ketangguhannya itu akan ditempa. Nah sekarang kan tidak. Nah, maka itu upaya itu harus ditumbuhkan kembali proses. Karena saya pikir kita hanya menjalani proses. Masalahnya hasilnya kan Allah yang sudah ngatur, Allah yang mengatur. Jalani proses. Maka di sini dalam ayat ini surat Al-Ankabut Allah jelaskan lagi, kaum muslimin, kamu beristihad, kamu bermujahadah sungguh-sungguh, nanti saya kasih kabar gembira kira-kira seperti itu. Apa?
gulibatir Rum. Nanti Romawi pasti akan tumbang tuh. Itu kan kabar gembira. Tapi setelah pesan apa Allah? Bermujahadah dulu, berjihad dulu. Itu ya, bersungguh-sungguh dulu. Itu baru Allah kasih kabar gembira. Itu korelasinya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai pada masanya datang kematian kepadamu. Al yakin itu yang dimaksud di sini adalah bukan keyakinan bahasa kita. Yakin di sini adalah kematian. Kenapa? Karena kematian itu yakin akan datangnya. Kematian itu akan yakin akan datangnya. Orang yang tidak percaya pun, orang ateis percaya mereka akan mati. Percaya mereka akan mati. Ya, akan ada selesainya. Artinya apa? Bahwa ya ibadah itu terkadang kan naik turun. Cuman pesan Allah itu tetap jaga itu ibadahnya sampai batasan yang paling minimalnya. Umpamanya gini, semalas-malasnya kita memposisikan bahwa kita seorang hamba kepada Allah itu minimal sholat wajibnya itu jangan sampai bablas. Oh saya lagi malas nih gitu umpamanya. Ya kan ada kayak gitu orang. Paling tidak hal yang wajibnya itu tetap menjadi batasan, tetap dijaga. Jangan sampai lagi malas bablas saja, tidur aja sehari semalam, sholat enggak, makan enggak, tiba-tiba pas bangun man rabbuka, kan repot kalau kayak gitu kan. Dia sudah masalah udah kayak gitu ya, udah malas gitu kan, nggak tahu ya. Nah, jadi hatta ya'tiyakal yaqin memang berat untuk istiqomah itu, karena yang enteng istirahat ya gitu. Jadi tapi pesan Allah kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Makanya pesannya ini termasuk dalam sholat ya. Sholat itu kan godaannya banyak, karena itu ibadah yang panjang yang harus kita lakukan dalam sepanjang umur kita, masih banyak godaannya. Maka pesan Allah itu adalah bukan suruh bersabar saja, tapi wastabir alaiha, melipat gandakan kesabaran, karena godaannya banyak. Jadi kalau kesabarannya takarannya dikit, nah itu kalah nanti ya. Maka pesan Allah wastabir alaiha, lipat gandakanlah kesabaran. Bahkan hanya bukan di situ, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahlah keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, dan lipatkan gandakan kesabaran. Apalagi anak sekarang, yang paling susah kan bangun paginya ya, bangun pagi yang paling susah. Ini bangunin nggak bangun, ya bangunin lagi, bangunin nggak bangun, bangunin lagi. Nah kalau masih nggak bangun bisikin man rabbuka, nah kira-kira mungkin bosan bangun tuh ya. bangun gitu. Bangunin. Makanya kata Allah wastabir, lipat gandakan kesabaran. Jadi ada berkaitan dengan ayat ini, ada ceritanya. Jadi seorang ayah, ini saya ceritakan kemarin di situ di Polres. Jadi ada seorang ayah pulang agak malam, kemudian anak-anaknya sudah pada tidur. Tanya ke ibunya, ini udah pada tidur? Iya. Anak-anak udah tidur? Iya. Udah pada sholat isya belum? Belum. Loh kok disuruh tidur? Jawaban ibunya apa? Kita nggak punya makanan, makanya saya suruh cepat tidur mereka supaya nggak minta makan. Kalau mereka masih bangun, mereka minta makan terus ya, gitu ya. Hanya saya suruh cepat tidur segera lebih awal. Kemudian kata suaminya, bangunin, suruh sholat dulu. Nah kalau mereka bangun nanti minta makan katanya, kita nggak punya makanan. Udah, karena tugas kita hanya nyuruh mereka untuk sholat. Masalah rezeki itu urusan Allah, bukan urusan kita, kata bapaknya. Karena kalah debat, kalah ayat, ibunya mau nggak mau ngikutin. Dengan bingung-bingungnya ini gimana, karena nanti dibangunin pasti lapar gitu kan, minta makan. Udah bangunin lah. Suruh sholat semuanya. Setelah sholat itu kemudian seperti biasa berdoa, dan setelah berdoa selesai ada yang mengetuk pintu. Pas dibuka ada orang bawa nampan besar dengan makanan yang super mewah yang belum pernah dia lihat itu makanan.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Kambing guling atau apa yang dagingnya dicomot kayak gini langsung. Nah, nasi kebuli kali. Sama buah-buahan segala lengkap gitu. Dia cerita, siapa Anda, siapa Bapak gitu. Enggak kenal dia juga. Gini Pak katanya. Saya ini dari luar kota. Saya janjian dengan orang kaya di sini untuk masalah bisnis. Dan saya sudah nyiapkan karena itu adalah klien saya, mitra bisnis baru saya. Saya sudah siapkan makanan terbaik untuk dia. Ini yang saya bawain. Oh, kok dibawa ke sini? Jadi di dalam pertemuan itu tidak terjadi kesepakatan, malahan kami ribut katanya. Saking ributnya dia bersumpah nggak mau makanan-makanan yang saya bawa itu. Kata dia itu. Terus gimana? Ya sudah. Akhirnya saya udah pikir, saya akan kasihkan ini makanan ke siapa saja. Dan saya akan berikan makanan ini di mana kaki saya berhenti. Dan saya jalan dari tempat itu, kemudian Allah berhentikan kaki saya di tempat ini, saya ketuk pintu. Subhanallah, kata bapaknya itu. Inilah maknanya ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rezeki dari kalian. Kami hanya minta kamu jalanin itu ibadahnya. La nas'aluka rizqa, tidak kami meminta rezeki. Nahnu narzukuk, kami yang ngasih rezekinya. Nahnu narzukuk, kami yang ngasih rezekinya, kata Allah. Kami yang ngasih rezeki kepadamu, kata Allah. Wal aqibatu littaqwa. Baru dari sinilah kemudian si ibunya ini percaya. Ya, bahwa tugas kita itu hanya jalanin perintah Allah. Rezeki itu sudah Allah atur. Rezeki ya, bukan keinginan, bukan rezeki itu kan sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita pakai, rezeki namanya. Nah, kalau Lamborghini itu beda urusan ya. Ini rezeki. Jadi maka perintah Allah itu hanya kita menjalani itu, yang kemudian kita bersungguh-sungguh, itu sudah Allah atur tadi. Hal yang lainnya itu sudah Allah handle itu semuanya. Di dalam ayat lain, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Ini surat apa ini? Al-Muzammil. Al-Muzammil ada juz 29. Wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabdila. Wa tabattal ilaihi tabdila ini dan bersusah payah, bercapek-capek, maksudnya sampai betul-betul kita merasa capek. Kita sudah ngamalin ayat ini apa belum ya? Nah, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Sungguh-sungguh dan merasakan kepayahan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal dan kebaikan maka dia akan melihatnya sedikit pun. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Sedikit saja apa yang kalian lakukan, kalian akan menemukan itu di hadapan Allah dan itu lebih baik. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan, kamu kerjakan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Apapun modelnya, kalau kita sudah lakukan itu dengan sungguh-sungguh, sangat baik, maka Allah akan berikan yang terbaik. Maka di dalam hadis yang pertama ini hadisnya sering kita bahas, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ini bicara tentang wali ini, hati-hati ini. Siapa yang memusuhi waliku, siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka saya memusuhinya, saya memeranginya. Perhatikan, siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah langsung yang akan memeranginya. Bagaimana dia bisa proses menjadi wali Allah? Tahapannya gini. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tahapan pertamanya adalah dia sungguh-sungguh untuk menyelesaikan ibadah wajibnya. Jadi ibadah wajibnya beres. Ya. Setelah itu cukup di situ? Enggak.
dia tidak mencukupkan hal yang wajibnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kemudian dia cari lagi amal tambahannya selain amal wajibnya, dia sibukkan siang malamnya, waktunya, pikirannya, sampai aku mencintainya. Kalau orang itu sudah dicintainya, maka dia akan menjadi waliullah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka jika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, dengan itu dia melihat, aku akan menjadi tangannya, dengan itu dia memegang atau berbuat, dan aku akan menjadi kakinya, dengan itu dia berjalan. Wa idza sa'alani a'taituhu, dan jika dia minta kepadaku, aku akan berikannya. Wa in ista'adani la'u'idannahu, dan jika dia memohon pertolongan, memohon perlindungan kepadaku, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Itu waliullah. Maka di sini jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan bicara. Waliullah itu kan nggak kelihatan. Bisa jadi mungkin kelihatannya dia tukang dorong-dorong gerobak, apa namanya, gorengan, atau dorong-dorong dia gerobak es yang dia jualan pada musim hujan gitu ya, nggak laku-laku. Tapi bisa jadi dia walinya Allah. Makanya ini nih untuk para santri dan untuk kita semuanya, jangan pernah mengungkapkan kata-kata merendahkan mereka, karena bisa jadi itu waliullah. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Dia punya amalan istimewa di hadapan Allah. Kalau dia minta sesuatu, maka bisa jadi dia Allah akan. Perhatikan, yang menyakiti waliullah itu Allah nanti akan bertindaknya. Makanya mohon maaf, ini tidak ada bermaksud apa-apa. Makanya ada orang di netizen itu kan pinter ya. Ada orang yang mengaitkan tuh tentang musibah itu gara-gara dulu waktu di mana tuh ada orang yang dibunuh di masjid, digebugin di masjid ya. Ceritanya kan ada seorang pemuda di Sibolga mana itu. Ada seorang pemuda yang dia ingin tidur, tapi dituduhnya dia mau nyuri kotak amal, digebukin sama DKM sampai meninggal. Pernah viral itu. Akhirnya DKM-nya kan ditangkap sama polisi, di penjara. Memang kita nggak ada yang tahu karena apa musibahnya gitu. Tapi seandainya dia memang waliullah yang digituinya, minta kepada Allah, kan Allah nanti yang memeranginya langsung. Makanya sebenarnya nggak akan ada kezaliman terhadap satu orang pun. Kalau dia ternyata yang dizalimi itu waliullah, dia minta sama Allah, Allah yang bertindaknya. Yaitu netizen itu jambuknya gitu. Kita nggak ada yang tahu pada hakikatnya. Makanya sekali lagi, pada level inilah kemudian kita harus berhati-hati berucap. Ada orang tiba-tiba jatuh karena satu ucapan, ada orang tiba-tiba dia kemudian perbuatan kezaliman dilakukan kepada satu orang pun bisa jadi mengundang musibah dan bencana. Kita tidak ada yang tahu itu semuanya. Tapi kan Allah menyebutkan di sini, siapa yang memusuhi waliku, maka Allah yang akan memusuhinya, Allah yang akan memeranginya, Allah yang bertindak kepadanya, walinya, kekasihnya gitu. Dan kita tidak tahu karena nggak ada capnya. Beda dengan wali kota gitu, ada SK-nya gitu. Wali kan nggak kelihatan walinya, apa SK-nya gitu. Allah langsung. Nah gitu. Dan di antara kita mungkin juga bisa aja ada wali-wali yang mungkin nggak, jarang pakai peci, jarang pakai sorban kayak gini, tapi dia punya banyak amalan istimewa. Apa syaratnya kan? Yang wajibnya beres. Ini udah ngaku-ngaku wali, bisa terbang di atas air, katanya sholat aja kagak. Nah itu wali kukun namanya itu. Dan anehnya ada yang percaya lagi ya. Ada yang percaya ya. Ngaku nabi lagi, ada yang percaya lagi dengan nabi. Sholat aja enggak. Jadi syaratnya adalah ingin jadi wali bisa. Ya, ingin jadi wali bisa. Syaratnya adalah bereskan wajibnya dan punya amal istimewa dari amal sunnahnya, amal tambahan. Saya sering mengatakan ini namanya tirakat. Harus punya tirakat kalau kata orang tua itu. Tirakatnya harus kuat. Nah, apa saja itu tirakatnya? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau Pak Didi punya tirakatnya puasa, kita nggak sanggup itu. Kita nggak bisa ngalihin balik Pak Didi. Itu waliullah.
Ya, kenapa? Karena dia sudah bermujahadah dalam melakukan amalan. Dan kita tidak sah. Maksudnya bukan kita. Wali itu bisa dikasah. Berbeda dengan nabi. Wali bisa dikasah. Dikasah itu artinya bisa diusahakan. Siapapun pada posisi dia menjadi wali. Bukan wali songo aja, gitu. Bisa. Wali 1000 wali juga bisa. Ya. Syaratnya tadi, dia punya amalan istimewa, dia selesai wajibnya, dia punya amalan istimewa. Allah yang akan menuntunnya, Allah yang akan menggerakkannya. Nah, itu syaratnya, itu namanya mujahadah. Mujahadahnya sudah puncak, maka dia pada level tadi, level wali. Mujahadahnya sudah puncak, nggak akan sampai pada level nabi. Level nabi nggak bisa, karena kenabian itu SK-nya langsung, nah, itu terbatas SK-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.